Semrawutnya kabel udara di Kota Bandung menewaskan seorang warga yang tengah melintas di kawasan Tegalega, Kota Bandung. Sejumlah warga mendesak pemerintah untuk segera merapikan kabel yang membahayakan. Pemerintah Kota Bandung setidaknya membutuhkan waktu 3 tahun untuk membuat Bandung bebas dari kabel udara. Kota Bandung masih belum bebas kabel udara. Selain membuatnya semrawut, juga membahayakan warga yang melintas. Minggu malam 25 Februari 2024, seorang pengendara yang melintas dari arah Jalan Tegalega menuju Jalan Peta ini tewas seketika usai lehernya terjerat kabel yang menjuntai di tengah jalan raya ini. Apa-apa kabel. Menurut saksi mata Taufik Hidayat yang merupakan pemilik warung di sekitar lokasi, kejadian kabel putus dan menewaskan warga yang melintasi di tempat ini baru pertama kali terjadi. Posisi kabel yang menggelayut melintang di tengah jalan setinggi 1 meter dan samar terlihat memakan korban jiwa. Kan pas waktu kemarin kan hujan sih, habis maghrib itu terdengar ledakan dari sini. Habis ledakan putus kabel, saya buang ke sana, ke pamplet yang biru itu. Tapi nggak ada korban, cuma macet aja. Yang kedua baru putus lagi, meledak, putus lagi, terus ada korban di sini jatuh. Gitu. Jam berapa kira-kira Kira kejadiannya? sekitar setengah 8, jam 8-an lah. Kabel udara yang semrawut tak hanya terlihat di kawasan Tegalega, Kota Bandung saja. Di Jalan BKR ini misalnya, pemandangan kabel berantakan terlihat jelas. Baru sedikit saja yang terlihat dirapikan. Pemandangan serupa juga terlihat di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Bahkan di pertigaan Jalan Turangga, kondisi kabel menggelayut hingga 1 meter dari tanah dan sangat membahayakan warga yang melintas. Kabel udara ini meliputi kabel listrik, kabel telekomunikasi, dan kabel internet. Sejumlah warga merasa geram terkait banyaknya kabel udara yang sejak lama semrawut. Warga meminta pihak berwenang untuk segera menata kabel agar tidak kembali memakan korban. Harus dirapihkan semua biar aman. Nggak bahaya gitu. Iya, soalnya kan semrawut sekarang kabel apa aja berdiri di pinggir jalan kurang rapi. Kalau menurut saya sih berbahaya sekali ya kalau kabel-kabel melintang. Ya diusahakan untuk pemerintah dan juga teman-teman yang bisa membantu, mungkin mahasiswa begitu ya, yang bisa mendesain begitu ya, mendesain supaya kabel-kabelnya nggak semrawut begitu. Ya pemerintah ini harus jeli, ini harus dirapihin aja ini kabel-kabelnya ini. Soalnya nggak enak dipandang lah semrawut begini. Kelihatannya supaya lebih rapi harusnya cepat-cepat. Jangan sampai terjadi lagi. Korban ya. Dari sekitar 58 ruas jalan yang menjadi target penurunan kabel udara, baru Jalan Riau yang sudah bebas dari kabel udara. Pemkot Bandung menargetkan akan merapikan lebih dari 90.000 meter kabel di lebih dari 50 titik jalanan di Kota Bandung. Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna menyatakan, Pemkot membutuhkan waktu 3 tahun untuk membuat Bandung bebas dari kabel udara. Tahun ini, akselerasi penanaman kabel udara akan dimulai pada pertengahan 2024. Kawasan Asia Afrika Bandung menjadi wilayah prioritas. Tadi saya sudah tegaskan kepada pihak BII dan mereka tadi kan datang dengan mitranya bahwa semua time schedule ini harus disiplin, ya harus konsisten, disiplin. Mudah-mudahan tidak ada wan prestasi dari sisi penjadwalan. Nah sehingga bulan Juni mudah-mudahan Allah kabulkan, permudah. Nanti kita akan groundbreaking dan kita akan terus progres untuk menuju akhir tahun dan tahun-tahun berikutnya. Ahli Tata Kota Institut Teknologi Bandung Denny Zulkaidi menilai kondisi kabel udara di ibu kota Provinsi Jawa Barat ini sudah semrawut dan membahayakan. Sudah saatnya Pemkot berbenah meski terlambat. Menurutnya ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam proses penanaman kabel ini, meliputi aspek non-teknis yakni pembiayaan dan aspek teknis yang meliputi 4 hal. Salah satunya adalah ketersediaan ruang tanam kabel. Ductingnya itu harus terkoordinasi. Jadi berbagai jenis kabel nanti bisa masuk di dalam ducting itu, gitu ya. Nah, kemudian kondisi lainnya adalah jenis tanahnya, karena ternyata tidak semua tanah itu baik untuk kabel, gitu ya. Tapi kalau di Bandung itu baik, maksudnya se-Bandung ya relatif baik lah, tidak tidak bagian per bagian ada yang jelek, gitu ya. Apalagi kalau dipakai ducting mestinya terlindung.
Nah, yang keempat itu adalah kondisi daerahnya banjir atau tidak gitu ya. Kalau tergenang, saya tidak tahu pasti ya, ducting itu bisa melindungi kabelnya atau tidak. Atau mungkin kabelnya yang memang tahan air gitu ya, jadi kalaupun terendam dia tidak masalah, tuh. Nah, itu hal-hal yang teknisnya. Denny menambahkan proses pemindahan kabel udara lalu ditanam memang tidak sebentar. Setidaknya proses pemindahan ini membutuhkan waktu 3 atau 5 tahun lebih untuk sebuah kota bisa bebas dari kabel udara. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.